لا هديني وبنية القبول بسورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita atas kehadiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya serta karunia-Nya pada kita semua, sehingga kita dapat kembali berkumpul di tempat yang insya Allah penuh dengan barokah ini, yang insya Allah selalu dituruninya rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang insya Allah akan menyenangkan hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju terang benderang minal zulumati ilan nur, yang bercahayakan iman, Islam dan ihsan. Sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita muliakan para habaib, para alim ulama, guru-guru agama, dan seluruh para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bil khusus yang sama-sama kita hormati, yang kita muliakan, yang berada di tengah-tengah kita, Al-Habib Mukhlisin Al-Qadri beserta Al-Ustadz Ki Haji Japri, dan tak lupa juga yang ulun hormati, yang ulun banggakan, yang ulun cintai, Majelis Taklim Al-Himmatul Aliyah, dan tak lupa juga kepada Sahibul Bait. Mudah-mudahan kita yang berada di sini senantiasa segala urusan dunia, urusan maupun akhirat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan segala hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan segala rezeki kita selalu dilancarkan dan diluaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lagi pada barakah halal dan thayyiban, dan mudah-mudahan kita nantinya di akhir hayat kita nanti dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khatimah, dan mudah-mudahan kita sebelum akhir hayat kita bisa menginjakkan kaki untuk berziarah ke makam Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ziarah Makkah wal Madinah bi barakati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kita menyambung pelajaran kita, pengajian kita, yang mana di sini musannif mengatakan beliau mengutip daripada hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Khudhu minal a'mali ma tutikunna, fa innallaha la yamallu hatta tamallu." Yang artinya, lakukan amal, lakukan perbuatan nang mampu kita lakukan, lakukan gawian nang kita mampu kita gawi. Maksudnya apa amal itu? Ialah yang mengandung daripada bernilai ibadah, bernilai pahala di sisinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bernilai kebaikan, itu adalah sebuah amal. Apa kata Nabi Muhammad SAW di sini?
lakukan amal yang mampu kalian lakukan, karena Allah tidak akan jenuh hingga kalian itu jenuh. Nah, pahamlah maksudnya apa? Allah itu tidak akan pernah jenuh, tidak akan pernah uyuh mengurusi daripada hambanya, kecuali hambanya itu sudah uyuh. Ya, kecuali hambanya itu sudah kada mau lagi hendak beribadah dengan Allah Subhanahu wa taala, dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi dikasih sayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal apa tujuan hidup kita? Yalah, sudah jelas di dalam Al-Qur'an. Yalah, Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, tidaklah kata Allah, aku ciptakan jin dan manusia ini ialah melainkan aku ciptakan jin dan manusia ini semata-mata untuk tujuannya untuk beribadah kepadaku. Nah, untuk beribadah kepadaku. Jadi lakukan segala amal kebaikan itu yang mana sekiranya kita itu mampu. Ialah seumpamanya kita mampu apa? Mampunya hanya menjaga sholat 5 waktu. Lakukan itu, yalah. Kita mampu lebih daripada itu. Ya tadi jangan sampai pernah kita merasa jenuh. Bilanya kita sudah merasa jenuh, lihat kata Allah Subhanahu wa taala, maka akan kubiarkan kejenuhan itu tidak akan diingati oleh Allah Subhanahu wa taala lagi. Ingat minggu dulu ya lah. Kita itu sebujurnya diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bilanya Allah Subhanahu wa taala itu rindu dengan kepada seseorang hamba. Yalah. Makanya kita tuh bilanya hendak ke mana-mana ingatlah Allah taala, berarti kita tuh dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti masih diingati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bilanya kita kadada lagi ingat lawan Allah taala, berarti Allah sudah jauh di dalam diri kita. Nah, na'udzubillah min dzalik. Makanya Allah mengatakan kita diciptakan di dunia ini yalah bukan semata-mata hanya karena harta, yalah hanya ingin mendapatkan warisan, hanya mendapatkan jabatan dan lain sebagainya ada. Tapi tujuan Allah ciptakan jin dan manusia, seluruh makhluk ini adalah untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sebagai umat Nabi, kita sebagai umatnya Rasulullah, perlu kita menyadari, yalah, perlu kita mengingatkan, perlu kita kembali menyadarkan batin kita, menyadarkan lahiriah kita, jahiliyah kita, gawian jahiliyah kita, bahwasanya sejatinya kita itu dilahirkan di muka bumi ini, yalah, kemudian kita itu diberikan umur oleh Allah, yalah, kita diberi Allah SWT kehidupan di dalam dunia, diberi umur oleh Allah. Apa diberi umur oleh Allah? Diberikan masa oleh Allah, wal asr, dan demi masa itu waktu, yalah. Perlu kita mengetahui pada sejatinya Allah itu menciptakan kita yalah di muka bumi ini tujuannya untuk ibadah. Tujuannya untuk ibadah. Tujuannya itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya tadi bilanya orang tuh sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, nya kada akan lupa lagi. Sama aja kita yalah lawan kekasih kita dan sebagainya. Yalah kada mau jauh. Pasti parok terus. Lihat orang yang berumah tangga, kita berumah tangga, yalah, 2 laki bini, anak, yalah, keluarga dan lain sebagainya, kada mau jauh, yalah, pasti parok. Yaitu juga kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu sebagai gambaran sebujurnya, yalah, bilanya kita ingat terus. Tetapi, yalah, ini ada tetapinya. Ibadah nang kaya apa garang ya? Banyak nang ada mengerti ibadah nih.
Dikira ibadah tuh nang duduk di atas sejadah aja hari-hari kada. Ya lah, pada nang kayak itu ibadah model nang kayak apa? Maka jawabannya pun ada di dalam Al-Quran. Apa di dalam Al-Quran tuh ayatnya berbunyi? Nah, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Aku kata Allah Subhanahu wa taala, ialah tidak memerintahkan, tidak menyuruh kepada hamba tersebut melainkan apa? Melainkan kalau ibadahnya itu ialah melainkan ibadahnya itu untuk mendekatkan diri kepadaku. Ya, bermacam cara itu artinya mendekatkan diri kepada Allah SWT. Belum tentu lagi daripada amal kita, ialah bacaan kita, istighfar kita, belum tentu daripada itu. Boleh jadi ialah daripada gawian batin kita, hati kita. Boleh jadi di situ kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukannya hanya sekedar di johirnya aja, tapi secara batinnya kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalian melakukan sebuah amalan, ialah ibadah untuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu harus murni. Harus murni karena Allah Subhanahu wa taala. Harus murni menggawinya. Kita ialah harus murni menggawinya, harus suci, harus bersih karena Allah napa? Karena semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ibadah yang murni inilah yang akan mengangkat derajat kita. Nah, yang akan mengangkat derajat kita. Ibadah seperti itulah yang maulah kita itu kena dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang seperti itulah kita ini kena menjadi yang benar-benar hambanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang disebut ialah segala amal itu dikerjakan dengan keikhlasan, dengan kebersihan batin dan johir, ialah semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tuh. Bahkan ibadah yang ikhlas ini, ibadah yang murni ini karena Allah Subhanahu wa taala itu nang berisi ganjaran, yang berisi pahala, yang mempunyai nilai-nilai di sisi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, perlu kita ketahui. Ya. Apa? Jisudin pertama kali kena yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala kena, yang ditakoni oleh Allah Subhanahu wa taala kena, apa amal kita? Yalah, yang pertama as-salat. Yalah, yang ditakuni ya di dalam kubur, di alam kubur itu ditakuni Allah taala, yaitu salat yang pertama. Apabila salatnya bagus, yalah, apabila salatnya itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan salatnya itu kada bolong-bolong, maka apa? Maka amal yang lain tuh menggiring dia kena. Yalah, menggiring aja amal yang lain tuh, daripada sedekahnya, zakatnya, yalah, berinfaknya, daripada segala gawian amalan wirid-wiridnya. Bilanya gawiannya salatnya bujur, yalah, kada bolong-bolong, murni. Artinya murni semata-mata menggawi karena Allah Subhanahu wa taala, sudah ada ilmunya, yalah, maka amal-amal yang lain itu daripada sedekah, yalah, zakat, fitrah, amalan dan wirid dan lain sebagainya itu menggiring juga empat baik. Nah, menggiring juga empat baik. Artinya apa? Amalan-amalan yang lain itu karena kita semata-mata karena Allah taala juga, bukan karena manusia. Yalah, bukan hendak dipandang dan sebagainya. Nah, kayak itu toh. Yalah, maka menggiring juga amal yang lainnya. Daripada sedekah tadi, yalah, infak, baik lawan sesama,
manusia ya baiknya tadi. Nah, tapi bilanya sholatnya ada murni, ialah rusak sholatnya, ialah kada murni karena Allah SWT, maka amal-amal yang lainnya daripada sedekah tadi, infak, zakat, ialah baik lawan orang, ialah maka itu kena menggiring jua rusaknya. Nah, menggiring jua rusaknya beratannya. Karena bilanya sholatnya baik, amal yang di belakang ini akan murni juga kena. Yalah, maka akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala juga. Kenapa jadi kita itu disuruh Allah taala sholat? Yalah, ditakuni yang pertama sholat. Karena sholat ini adalah penentu dan segala amal, daripada segala amal yang kita lakukan di dunia ini. Yang paling utama adalah kita sholat. Karena apa? Karena sholat ini adalah sebagai penentu daripada segala amal-amal yang lainnya yang ada di muka bumi ini. Yalah, daripada sedekah tadi, daripada infak, yalah, baik lawan orang, macam-macam toh, yalah, dan lain sebagainya. Itu sholat penentunya. Yalah, bila sholatnya baik, yalah, maka baik juga amal yang lainnya menggiring. Yalah. Makanya bilanya datang kewajiban kita, yalah, kita gawi, kita kerjakan. Nah, jika umpamanya tuh, ayo situ yalah ibaratnya begawi, yalah, berusaha juga. Hendak santai ada bapak juga, yalah. Hendak bakawanan juga, yalah. Tetapi bilanya datang kewajiban kita, yalah, kita kerjakan. Dan itu pun ada batasan daripada syariat, yang mana di situ umpamanya dilarang, jangan kita kerjakan, yalah, jangan sampai kita kerjakan daripada sebuah larangan itu. Bilanya datang kewajiban kita gawi, itu umpamanya, yalah, datang waktu umpamanya begawi, yalah, ya begawi, yalah. Tapi jangan sampai gawian kita itu jangan sampai gawian kita itu melalaikan daripada segala kewajiban yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara urusan dunia, yalah, lalu tak tinggalkan kewajiban. Jangan sampai kita seperti itu, menjadi orang yang mendahulukan dunia. Orang yang mendahulukan dunia itu ya tadi semacamnya apa? Yalah, mementingkan begawi. Itu berarti orang mementingkan dunia dulu, yalah, melalaikan, melambatkan urusan akhirat itu. Yalah, kenapa jadi disambat tangga itu? Kenapa? Yalah, sebelum sholat subuh bisa tulak sudah begawi, yalah, sanggup aja meninggalkan sembahyang. Itu toh. Apalagi ini sebagainya, kena aja kalandungan pulang aja, dahulu orang pulang buka aja. Nah, itu tuh mentinggalkan dunia ngarannya. Orang yang yalah, jadilah kita tuh menjadi orang yang mendahulukan akhirat daripada urusan dunia. Makanya tadi, yalah, sholat itu penentu daripada segala amal. Yalah, daripada segala amal lainnya. Bilanya sholatnya baik, maka segala amal yang lain itu menggiring juga. Kayak itu juga kita, yalah, bila kita di dunia tuh bagus, kesan akhirat tujuannya, yalah, maka dunia ini menggiring aja lagi. Menggiring aja lagi. Namanya rezeki seini digiringi sudah, yalah. Nah, sudah ditentukan. Walaupun kita nih hendak dapat asetnya, yalah, umpamanya begawi hari ini, aku aja yang mementingkan dunia, hendak aset nih 1 juta bang di hari ini, sehari kuliahan. Tapi Allah ada hendak berkehendak nangga itu. Karena kenapa ya Tuhan? Jika aja meninggalkan perkara urusan akhirat, kada bersubuh, yalah, meninggalkan sholat, ada harapan ku bari, izin Allah Ta'ala. Tuhan tuh betata sih din, yalah, kada nang sembarangan, yalah. Habis itu apa? Bilanya orang toh mementingkan daripada
Yalah, sudah mendahulukan akhirat, inya begawi, ya Allah ya berserah diri nih. Nah, asalnya hendak dapat 100.000 aja sehari, bisa aja lebihan. Itu yang ngarannya dunia menggiringi kita. Ya, menggiringi dia lagi, yalah, ya nang beluruk rezeki itu. Nah, artinya apa? Kita berikhtiar, yalah. Artinya apa? Kewajiban kita harus selalu dilaksanakan sesuai waktu dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dunia itu apa? Ngaran dunia itu kita dituntut juga. Yalah, ngaran dunia ini tuntut juga. Kita ngaran hidup di dunia ini tuntut juga dunia. Tapi tuntutlah dunia itu sekiranya apa? Sekiranya tidak memudaratakan kita kena ke akhirat. Itu inilah akhirat pun tuntut juga akhiratnya, tuntutlah akhirat sekiranya kada memudaratakan lawan dunia. Nah ya deh, itu kita punya dunia ya, karena kita hidup di dunia ya, perlu makan, perlu pakaian, apalagi di situ ada tanggung jawab kita gesan orang yang dasar kewajiban kita untuk bertanggung jawab. Inilah kita tuntut juga dunia, tapi tuntutlah dunia itu sekira jangan sampai memudaratakan kita kena di akhirat. Itu toh artinya apa? Atur dan jaga daripada tertibnya. Inilah daripada waktunya. Inilah umpamanya begawi ada waktunya. Yalah, sampai waktu ibadah kita gawi, kita kerjakan. Yalah, tuntut dunia, tuntut aja juga. Yalah, sekira jangan sampai kada memudaratakan akhirat. Yalah, kada jadi masalah juga. Maka itu tuntutlah akhirat sekiranya kada memudaratakan juga di dunia ini. Ini yang dasar bujur-bujur hidup bahagia itu orang yang dasar bujur-bujur hidup bahagia. Yalah. Yang bujur-bujur ampun Allah, jalan Allah dituruti, digawe kewajibannya. Yalah. Mau kada mau tuh harus diatur daripada waktu kita, tertibnya kita. Ini waktu ibadah, waktu dunia kita gawe yalah. Waktu ibadah pun kita gawe. Nah ini nih. Nah, jadi sekiranya apa? Ada mudarat karena kita di akhirat, sekiranya jangan sampai mudarat itu jangan sampai ada penyesalan, jangan sampai ada kerugian kita kena di akhirat. Karena sekiranya kada mudarat di dunia kita ini hanya saja apa sebujurnya gawian kita tuh yalah tergantung daripada niat kita di dunia nih. Sudah jelas Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat. Yalah hanya saja Nabi segala amal itu, segala gawian itu dengan disertai dengan niat. Wa inna malikulli ri'in manawa. Yalah. Dan orang itu pun dibalas tergantung dengan apa yang ia niatakan. Nah, jadi umpamanya kita nih begawi, yalah, kita niatakan gesan menafkahi anak bini dan mencari daripada berkah piannya Allah, maka dibalas Allah Ta'ala juga daripada berkahnya. Berkahnya tadi di mana? Ya tadi merasa untung terus dalam berusaha. Nah itu tuh bilanya kita begawi hanya semata-mata hanya karena duniawi, yalah, hanya semata-mata hendak mencari hujungannya aja, makanya itu kan ada terasa kena berkahnya. Yalah gawian nang itu tuh. Yalah. Makanya Allah Ta'ala itu mengatakan, makanya Nabi itu mengatakan juga sudah menyampaikan, menjelaskan, yalah, orang itu dibalas tergantung dengan apa yang ia niatakan. Yalah, mau niatnya banyak, kena diganjar Allah Ta'ala juga banyak. Yalah, niatnya bagus, kena diganjar Allah Ta'ala juga bagus niat tadi. Mana? Yalah, mau niatnya sedikit, maka diganjar Allah Ta'ala juga, dibalas Allah Ta'ala juga dengan kadar niatnya tadi. Yalah, umpamanya hadir di majelis taklim, aku tulak mau majelis taklim supaya sehat niatnya, yalah, niatnya supaya rezeki luas,
Yalah, niat mudah-mudahan dapat jodoh umpamanya. Yalah, niatnya mudah-mudahan usaha lancar, mudah-mudahan tabayar hutang. Yalah, semuaan urusan mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Urusan dunia dan akhirat itu semua mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semua gawian, itu semuaan gawian kita hadir ke majelis ini. Nah, kenapalah tergantung apa niat kita. Yalah, apa yang ditujunya di dalam hati. Yalah, umpamanya walaupun gawian kita hadir ke majelis ini niatnya hanya semata-mata karena supaya awak sehat. Yalah, awak sehat aja. Yalah, walaupun itu maka dibalas Allah Ta'ala juga dengan kesehatan tadi. Yalah, dibalas Allah Ta'ala dengan kesehatan. Apalagi kita yalah minta supaya dapat berkah, dapat rahmat, yalah, dapat senangnya daripada Nabi. Sudah jelas pasti dibalas Allah Ta'ala. Sudah pasti jelas dicap Allah SWT, ini kekasihku, ujar Allah Ta'ala. Nah itu toh. Nah, makanya Imam Syafi'i mengatakan, yalah, apa jadi Imam Syafi'i mengatakan? Al-Imam Muhammad bin Idris Al-Zidin. Apa kata beliau? Man aradat dunya alaihi bi ilmi, wa man aradal akhirah alaihi bi ilmi. Siapa yang hendak menghendaki daripada segala urusan dunia, yalah, maka hendaklah orang tersebut itu inya menuntut ilmu. Yalah, menuntut ilmu. Artinya apa? Bukan menuntut ilmu itu untuk dunia, tapi menuntut ilmu itu supaya apa? Rezeki kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki kita itu dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah itu tuh maksudnya. Yalah, siapa yang hendak menghendaki dunia, maka harus disertai dengan ilmu. Ilmu ini adalah sebuah daripada amal kita. Yalah, amal kita. Bilanya kita berilmu, maka segala kewajiban yang sudah kita ketahui, yang sudah daripada larangan Allah meninggalkan, kita kadawani meninggalkan. Ya, tadi disebut nama menuntut ilmu itu apa? Maksudnya tadi daripada hadis itu penjabarannya, ialah untuk dunia menuntut ilmu. Bilanya hendak menghendaki dunia, maka tuntutlah ilmu. Tapi menuntut ilmu itu supaya memudahkan daripada rezeki kita di dunia. Ialah yang berusaha lancar, ialah yang berdagang lancar, ialah yang berdagangnya laris manis, ialah dan lain sebagainya, gawian apa aja. Bilanya sudah tahu ilmunya, segala amalannya, insya Allah nyaman hidup. Yalah, itu toh insya Allah dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man aradal akhirah fa alaihi bi ilmi. Siapa itu yang ingin selamat di akhirat, yang hendak menghendaki ingin selamat di akhirat, ingin nikmat di akhirat, nyaman di akhirat, yalah, bercahaya di akhirat, maka hendaklah orang itu, daripada orang tersebut itu, ia menuntut ilmu. Karena kenapa? Jadi Imam Syafi'i, karena dunia dan akhirat ini memang kita itu butuh dengan ilmu. Yalah, akhirat dan dunia ini kita harus berisi ilmu, perlu dengan ilmu. Yalah, dunia kita membutuhkan ilmu, akhirat kita juga memerlukan ilmu. Dunia kita membutuhkan ilmu karena kenapa? Karena ibadah kita tidak akan jadi benar, tidak akan menjadi sah, bahkan tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala kalau seandainya yalah, ibadah seorang itu kadada ilmu. Yalah, kadada ilmu. Ayo bayangkan, umpamanya hendak sembahyang dan dia ada tahu di ilmu. Yalah, pada tahu di ilmu, nah apa yang dibaca? Kayak apa Allah Ta'ala hendak menerima daripada amal ibadah tadi. Makanya kita belajar. Yalah,
Makanya kita belajar. Makanya kalau hendak nyaman dunia, ialah rezeki lancar, tuntut ilmu. Ialah ingin selamat di akhirat, nyaman di akhirat, maka tuntutlah ilmunya. Kalau seandainya Allah SWT ini memberikan dunia gesan kita kepada kita dengan rahasianya, semua itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman kita banyak kadang mengetahui. Ya, di dalam satu majelis ini umpamanya, ya, seberataan sebujurnya ada rahasia Allah. Ya, daripada nikmat tuh, berataan nikmat tuh sudah diberi Allah taala. Cuman kita banyak ada sadar, banyak ada tahu. Ya, ini gunanya kita ada majelis. Ya, supaya apa? Supaya lebih mendalami lagi, supaya lebih mengerti lagi daripada ilmu agama tadi. Yalah, umpamanya nih orang nih, yalah dapat berataan daripada rahasia-rahasia Allah. Yalah, tapi rahmatnya kada diberi Allah Taala, rahmat hidupnya. Yalah, rahmat Allah Taala kada diberi Allah Taala kepada orang tersebut. Maka orang itu di dunia, ya, orang demikian itu dunia, jabatan dan lain sebagainya diberi Allah dunia, tapi Allah kada memberinya rahmat, maka itu apa? Itu adalah suatu bala. Nah, itu suatu bala. Umpamanya, ya, diberi Allah sehat, diberi Allah sugih, diberi Allah nyaman di dunia, ya, diberi Allah pokoknya mobil banyak dan lain sebagainya, tapi rahmat Allah kada ada di dalam dunia, maka itu adalah suatu bala. Kenapa jadi disebut suatu bala? Karena ini kada menahu-nahu lawan ilmu agama. Ada harapan dapat rahmat orang yang seperti itu, karena dunia sudah diberi, ialah beratan dunia sudah diberi lawan inya, tapi inya ada dari dapat rahmat, maka itu adalah suatu bala ngarannya. Yalah. Makanya tadi dunia diberi Allah, gesannya umpamanya, ya, dunia ini diberi Allah Ta'ala gesannya, yalah, sehingga apa? Dunia tadi melupakan daripada akhiratnya. Makanya kita begawi itu, yalah, jangan sampai kita lalai daripada akhirat kita. Dan kita tuh minta, yalah, pengakhiran hayat kita ini supaya apa? Supaya husnul khatimah, yalah, supaya minta husnul khatimah. Ya, tapi kayak apa caranya menuju husnul khatimah tadi? Adalah suatu kita di dalam diri kita itu membiasakan diri kita, ialah lawan sesuatu yang sudah jelas diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sudah jelas dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ditinggalkan. Ialah cara jalan kita supaya husnul khatimah, ialah pengakhiran hayat kita tuh kayak yang sudah jelas dibawa oleh Nabi, ialah itu yang dihidupkan di dalam kehidupan dunia nih. Nah, itu tuh caranya, salah satu cara kita mengaku ialah daripada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, illa liya'budun, ialah kita ini semata-mata hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ya, mudah-mudahan kita malam ini senantiasa mendapatkan rahmat, taufik, hidayah dan rahmatnya daripada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita nantinya mendapatkan syafaatnya dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita senantiasa bisa mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita bisa menjauhkan diri daripada larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita bisa menghidupkan daripada ajaran-ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan dunia. Amin amin ya rabbal alamin. Ulun banyak minta maaf, halal minta ridha lawan bontian, yalah ada tapi kawalawas nyerbet ulun di mangkatip. Nah, mudah-mudahan kita senantiasa dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam tempat kebaikan, dan mudah-mudahan kita dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala nantinya dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. La hajini wa binatil qabul suratul Fatihah.